Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Said Alwani di channel konten mancing 21 ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video saya, yang sudah subscribe, juga like, komen atau share juga ya teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kali ini saya kepengen sharing buat teman-teman semuanya yang mana khususnya ya teman-teman pemula mancing casting gabus. Jadi karena saya sendiri itu sudah beberapa tahun ini teman-teman ya hobi mancing gabus. Jadi ini saya kepengen sharing buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bisa berguna lah buat teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, teknik casting itu kan terkenal dengan long cast ya, dengan lemparannya yang jauh. Jadi memang berbeda dengan teknik yang lain teman-teman ya, seperti teknik dasaran atau teknik pakai pelampung gitu ya, itu jauh berbeda. Jadi ini butuh beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan teman-teman ya. Yang pertama itu biasanya itu ada di jorannya teman-teman, joran ya. Yang kedua itu ada di reelnya itu juga tidak sembarang teman-teman beli yang biasa ya. Kemudian yang ketiga ada lure ya, lure atau umpan. Kemudian yang keempat ada di senar atau PN-nya ya. Jadi yang pertama teman-teman pilih joran ya, joran yang tidak terlalu kaku tapi juga tidak terlalu lentur teman-teman ya. Karena kalau terlalu kaku teman-teman semua itu susah untuk lemparnya, kurang terasa feelnya. Terus kalau terlalu lentur ya itu biasanya nggak jauh lemparannya teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa pilih joran yang sedang-sedang lah teman-teman ya. Ini saya kemarin beli joran ya yang lumayan agak panjang teman-teman, yang UL ya, 702 UL 210 cm teman-teman. Ini agak lumayan lentur ya, tapi bisa juga ini buat casting ya. Tapi ini saya masih simpen, belum pakai teman-teman, karena saya kemarin sempat mau pakai tapi masih agak lentur banget ya, agak terlalu lentur itu. Jadi saya akhirnya pakai yang lama teman-teman ya, joran yang lama itu agak kaku ya, yang kemarin sempat patah teman-teman ya. Kemudian yang kedua teman-teman bisa pilih reel ya, reel yang enggak terlampau gede teman-teman ya, enggak terlampau gede. Jadi teman-teman bisa pilih yang ukuran 500 atau 800, maksimal ukuran 1000. Itu kalau saya begitu teman-teman ya. Jadi lemparannya itu agak jauh teman-teman kalau yang ukuran kecil daripada ukuran yang besar. Kecuali kalau itu joran laut ya teman-teman ya, atau reel yang khusus buat di laut itu memang gede-gede ya. Dan untuk yang ketiga teman-teman mengenai umpan ya, lure. Itu teman-teman pilih lure yang itu enggak terlampau gede teman-teman ya, jangan terlalu gede, yang agak kecil aja, yang ukuran 3 cm lah ya, 3 cm atau 3,5 cm. Nah itu yang pemberatnya agak lumayan teman-teman. Nah itu biasanya agak jauh lemparannya dibandingkan dengan yang ukuran gede, yang ukuran katakanlah 4 cm 5 cm ke atas. Itu biasanya agak agak mungkin kena angin jadi ketahan oleh angin, akhirnya itu enggak terlampau jauh gitu. Itu untuk umpan ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa pakai umpan apa aja, termasuk juga pakai yang pakai Zeus frog, atau pakai umpan yang kalau yang agak dalam teman-teman spotnya itu biasanya pakai spinner bait ya, atau pakai soft lure. Teman-teman bisa pakai itu ya. Itu ya kurang lebihnya begitu teman-teman. Kalau yang menurut pengalaman saya itu yang ukurannya enggak terlalu gede tapi yang agak beratan ya, itu biasanya lebih jauh lemparannya. Karena kan kalau casting itu kan memang seninya itu kalau menurut saya itu yang lemparannya agak jauh.
Kemudian yang selanjutnya teman-teman, keempat adalah PE ya, senar atau benang PE-nya. Itu teman-teman pilih yang ukuran juga yang kecil teman-teman ya, jangan yang terlalu besar kalau kepengen lemparannya jauh. Itu ya biasanya kalau saya itu pakai ukuran 0,8 atau 0,5, maksimal pakai yang ukuran 1 gitu. Tuh. Dan teman-teman pilih yang licin teman-teman ya, yang agak licin itu. Yang licin biasanya itu lemparannya itu lumayan jauh dan enteng teman-teman ya. Enggak terlampau teman-teman ngelempar itu pakai tenaga yang banyak baru bisa kelempar jauh itu ya. Tapi cukup dengan sedikit aja gitu lempar itu bisa jauh teman-teman umpannya. Jadi itu teman-teman untuk sedikit mengenai tentang teman-teman yang harus siapkan ketika mancing gabus supaya feel-nya betul-betul terasa ya, dapat gitu. Nah selanjutnya teman-teman yang jelas yang kelima adalah spot. Nah ini spot ini ya penting, kalau nggak ada spotnya ya teman-teman nggak bakal bisa mancing. Ya spotnya itu teman-teman biasanya kalau untuk ikan gabus itu sukanya itu dia di spot yang banyak rumputnya atau yang banyak enceng gondoknya itu bener-bener biasanya itu sembunyinya di tempat-tempat yang begitu gitu. Dan teman-teman bisa pilih yang kedalamannya nggak terlampau dalam teman-teman, kalau kepengin biasanya agak gacor gitu ya, itu yang kedalaman selutut atau ya maksimal sepaha lah, itu udah dalam sebetulnya ya. Nah kalau yang spot dalam itu tadi ya bukan pakai soft rock ya, kalau menurut saya itu pakainya yang soft lure atau yang pakai yang spinner ya, spinner guys. Jadi itu untuk spot teman-teman ya. Jadi ada spot dalam, ada spot yang dangkal. Kalau spot dangkal lebih cenderung untuk ikan gabus itu nyambar teman-teman daripada spot yang dalam. Ya karena mungkin lebih jaraknya lebih dekat mungkin kan gitu. Dari sarangnya, dari dia sembunyi gitu. Kemudian teman-teman semuanya mengenai spot itu ya, teman-teman bisa cari spot yang misalnya ya yang agak pinggir teman-teman ya, agak pinggir gitu. Itu biasanya gabus senangnya itu di situ ya, daripada yang di tengah. Kalau spot di tengah itu ya itu tadi senangnya itu di sembunyi di rerumputan biasanya itu. Kalaupun ada yang nyamber di tempat yang gak terang gitu ya, jarang ada rumput, itu ya keberuntungan lah teman-teman ya. Ya semua sih keberuntungan gitu. Cuma kalau yang agak terang itu biasanya mungkin ya karena gabus lagi jalan-jalan atau lagi kemana gitu ya, itu lihat umpan kita terus disamber gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, untuk yang kelima adalah spot. Spotnya itu penting untuk teman-teman bisa pilih ya. Dan itu teman-teman butuh beberapa kali lemparan ya. Bisa mungkin kalau teman-teman mau coba tempat yang baru gitu ya, itu bisa minimal ya 20 kali lempar lah. 20 kali lempar, kemudian retrieve agak cepat dulu ya. Kemudian nanti di 10 10 lemparan yang kedua ya. Untuk 10 lemparan yang pertama teman-teman retrieve cepat ya, agak cepat supaya mengundang si gabus itu supaya memperhatikan umpan kita. Kemudian yang ke 10 kali lempar yang kedua itu teman-teman retrieve-nya agak pelan ya. Harapannya nanti bisa disambar oleh ikan itu ya. Jadi itu teman-teman tips-tips yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan itu sesuai dengan pengalaman saya sebagai pemula ya. Meskipun ya saya agak lama juga teman-teman ya, senang mancing gabus itu ya. Saya juga pakai soft rock terus itu. Ya alhamdulillah itu dari pengalaman tadi yang saya sampaikan itu lumayan teman-teman ya. Ya dapat lah gitu. Setiap kali berangkat tuh ya dapat. Apalagi kalau habis hujan, spotnya itu sawah banjir gitu ya, dekat-dekat sungai itu biasanya banyak gabusnya, itu banyak ikan gabusnya ya.
Jadi mungkin itu teman-teman ya, sedikit informasi sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, berguna buat teman-teman semuanya, khususnya yang teman-teman pemula ya. Jadi insya Allah dengan cara itu yang saya lakukan teman-teman, itu yang saya alami itu ya banyaklah dapat strike gitu ya, dan bawa pulang ikan gitu. Oke teman-teman ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.